Laki-laki, perempuan, sama aja semuanya. Oh, itu ya. Oh, kalau mau ngedoain air yang ada di dalam botol, telunjuknya Joko Kendil itu dimasukkan guys ya ke dalam botol itu. Oh, Kan jatuh di warung salah. sampai berdesak-desakan ya orang di situ. Oh, ini ngajak foto. Waduh, ini ciwi-ciwi ini. Ibu-ibu ya, ciwi-ciwi juga ngajak foto nih sama Pak Joko Kendil. Ini buat apa, Mbak? Anu macan. Ngurus macan. Oh, kodam macan. Oh, kados niku. Oh, buat khodam macan. Jadi ini yang dimaksud tongkat sakti itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Kali ini kembali lagi saya mau reaksi videonya Pak Joko Kendil yang viral di media sosial ya. Dan semakin banyak orang yang percaya terhadap Joko Kendil, bahwa Joko Kendil memiliki kelebihan khusus ya. Sebagian orang memandangnya sebagai waliullah gitu guys ya. Sehingga banyak orang yang menghampirinya untuk meminta air yang didoakan oleh Joko Kendil. Oke, coba langsung aja kita simak videonya. Kita lihat dululah videonya seperti apa. Nanti tanggapan saya ngalir aja lah seiring saya melihat video ini ya. Nah, di sini saya mau mereaksi video dari channel YouTube-nya Fasnis TV. Di sini judulnya Joko Kendil dirubung warga minta doa. Oh, dirubung artinya dikerumuni warga gitu ya, minta doa ketika Joko Kendil sedang beristirahat di sebuah warung. Coba kita putar ya. Pak Joko Kendil sedang berada di dalam warung. Ini banyak sekali Rame ya pengikutnya yang setia mengawal. Wow, ini rame banget loh. Kita lihat sedang apa beliau di dalam. Ya, saya nggak tahu ini daerah mana ya. Saya juga baru menemukan video ini dan langsung saya reaksi begini aja. Oh, ini rame yang mau lihat Joko Kendil. Tuh, ada di dalam. Nah, ini banyak orang yang bawa air ya, bawa air botol gitu. Tuh, ini bawa air semua ya. Oh, didoakan gitu guys sama Joko Kendil. Amit. Nah, sayangnya kita tidak bisa mendengar apa lantunan doa dari Joko Kendil ini ya. Yang jelas nih banyak banget yang ngantri bawa botol untuk minta didoakan oleh Joko Kendil. Laki-laki, perempuan, sama aja semuanya. Oh, itu ya. Oh, kalau mau ngedoain air yang ada di dalam botol, telunjuknya Joko Kendil itu dimasukkan guys ya ke dalam botol itu. Oh. Kan jatuh di warung salah. Joko ngampen salah mana? Ini berawal dari viral di sosial media sehingga menimbulkan banyak kepercayaan di masyarakat ya tentang sosok Joko Kendil ini memiliki kelebihan khusus sampai dianggap bisa menyembuhkan juga. Tuh ngantri orang-orang ya. Kita nggak bisa dengar ya. Oh, baca syahadat. Ditanya dulu namanya siapa, lalu dibacakan syahadat, terus telunjuknya dimasukin ke dalam botol ini guys ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah peng 10 apa peng 7 gitu ya, saya dengarnya itu. Terus sallallahu ala Muhammad peng 10 kayaknya tadi saya dengar ya. Jadi itu amalannya. Oh, ditaburi ke bagian penyakitnya gitu kan. Ya, dan juga mengucapkan ataupun membacakan surah Al-Fatihah.
Itu karena takut penyakit. Wah, ada yang perempuan juga nih. Sama semua laki-laki perempuan menghampiri Joko Kendil sampai berdesak-desakan ya orang di situ. Oh, ini ngajak foto. Waduh, ini ciwi-ciwi ini. Ibu-ibu ya, ciwi-ciwi juga ngajak foto nih sama Pak Joko Kendil. Waduh. Oh, dicium tangannya. Wow, ini orang-orang yang menghampiri Joko Kendil benar-benar terlihat seperti memohon ya kepada Joko Kendil. Iya, terlihat masyarakat kita memang benar-benar penuh harap ya dengan Pak Joko Kendil ini. Kalau yang saya dengar melalui handset ini semuanya sama bacaannya Pak Joko Kendil, yaitu 2 kalimat syahadat, Al-Fatihah, sholawat gitu. Oh, ini sebelahnya juga nih. Oh, kok sampai kayak dipeluk gini Pak Joko Kendilnya nih sama ibu-ibu ini. Ya, saya juga baru menemukan video ini ya. Langsung saya reaction aja tanpa melihat terlebih dahulu. Pak, niki sekalian lari di pulau. Salim tak? Buka. Nah, kalian buraha. Harus kita lakukan. Dan kelompok itu masa ke Solo Wahala Muhammad mata puluh Al-Fatihah 41. Oh, 40, kirain 10 ya. Jadi Al-Fatihah 40, terus sholawat 40 berapa gitu saya dengarnya. Boleh ikan ya. Dusun nama para. Salaman. Oh iya, ada yang ngasih uang juga. Ini salaman ya. Saya pikir nggak bayar ya, tapi seikhlasnya sih kayaknya. Oh, ini dibayar nih sama mbak-mbak ini. Ya kayaknya sih nggak matok harga ya, seikhlasnya aja. Yang mau bayar ya bayar. Nah, ini uangnya dikasih ketika salaman. Oh, ini dibisikin nih. Oh, jadi seikhlasnya aja, yang mau ngasih yang ngasih, yang enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Enggak matokin harga juga. Wah, ini banyak nih rokok nih. Oh, banyak yang ngasih rokok juga ya. Oh, bayarannya bisa rokok juga ya. Oke, kalau saya sih nggak ngerokok ya. Arane warung pojok. Oke, seperti itu videonya guys ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa luar biasa sosial media itu bisa membangun kepercayaan terhadap seseorang. Joko Kendil ini kan viralnya berasal dari channel Sinau Urip, yang mana channel Sinau Urip ini kan memang selalu selalu ngopeni ya bahasa Jawanya, ataupun selalu memberikan fasilitas kepada orang-orang ODGJ di jalan, seperti diberi baju yang layak, pakaian layak, diberi makan, bahkan dipertemukan antara ODGJ itu dengan orang tuanya. Nah, bapak-bapak kreator yang ada di dalam channel Sinau Urip itu nggak sengaja ketemu Joko Kendil di jalan. Akhirnya terjadilah di situ interview tanya menanya gitu, dan ternyata melalui percakapan di dalam video tersebut menimbulkan suatu kepercayaan tertentu terhadap Joko Kendil ya. Banyak orang yang mempercayai bahwa Joko Kendil ini adalah waliullah karena Joko Kendil ngaku mengendarai macan putih katanya. Joko Kendil semakin viral karena banyaknya orang
orang yang mengupload videonya juga ke TikTok ketika bertemu dengan Joko Kendil, diberikan narasi-narasi yang bagi saya itu berlebihan lah. Dan dari itu semua akhirnya Joko Kendil ini semakin viral, dan semakin Joko Kendil viral semakin bertambah kepercayaan masyarakat terhadap Joko Kendil, bahwa Joko Kendil ini adalah orang yang sakti, orang yang luar biasa. Kalau saya ketemu Joko Kendil di jalan ya, saya akan hormati Joko Kendil, saya akan sopan santun kepada Joko Kendil layaknya orang yang lebih tua dari saya, dan saya akan menawarkan bantuan apa yang saya bisa bantu terhadap Joko Kendil itu, tanpa harus menaruh kepercayaan lebih dalam terhadap Joko Kendil mengenai hal-hal yang sifatnya kurofat, tahayul. Saya akan lebih mengedepankan kemanusiaan, saya bantu sebagai seorang manusia. Tapi kalau kita lihat di sosial media, terlihat banyak orang yang kayaknya lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya kurofat dari Pak Joko Kendil ini ya. Nah, di sini ada juga sebuah video terlihat Pak Joko Kendil memperlihatkan tongkatnya yang katanya itu adalah misi dia selama ini berjalan kaki. Berarti tujuan yang dari awalnya yang dituju itu seperti ini teman-teman ya. Wah, ini berarti tujuan perjalanan dari ujung ke ujung itu mengambil sebuah tongkat seperti ini ya, Mbah? Ya. Oh, Kayu kopi. kayu kopi. Nah, Oh, ini kayu kopi gitu guys ya. Ini tujuan awalnya Joko Kendil menjadi seorang musafir. kopi. Nah, kalau boleh tahu, Mbah, itu kegunaannya kayu kopi ini buat apa, Mbah? Anu macan. Ngurus macan. Oh, Hah? Buat apa? Buat macan gitu ya? buat apa, Mbah? Anu macan. Ngurus macan. Buat nganu macan gitu ya. Oh, tujuannya apa? Bukan tujuan sih, maksudnya kayu ini buat nganu macan gitu katanya. Ini buat apa, Mbah? Anu macan. Ngurus macan. Oh, kodam macan. Oh, kados niku. Oh, buat khodam macan. Jadi ini yang dimaksud tongkat sakti itu yang buat khodam macan gitu guys ya. Coba kita putar lagi. Oh, kodam macan. Oh, kados niku. Oh, ini ya tongkat khodam macannya ini ya, yang menjadi tujuan Pak siapa nih? Joko Kendil ini ya, keliling dunia gitu guys ya. Memang ada orang-orang yang punya khodam. Khodam itu kan jin pembantu, atau kalau dalam bahasa Jawa sebutannya jin perewangan. Ada orang-orang yang memang melakukan ritual khusus, melakukan perjanjian khusus kepada jin, memelihara jin sebagai khodamnya. Biasanya yang melakukan hal semacam ini ya penyihir ataupun dukun-dukun syirik, dukun kemusyrikan, karena ini kan bersekutu dengan jin. Jin yang bersekutu dengan manusia itu ya jin fasik, jin kafir, yang mana jin-jin semacam ini adalah musuhnya umat Islam sebenarnya. Allah ciptakan sebagai musuhnya umat Islam. Tapi kenapa malah ada orang yang menjadikan sebagai kawan, sebagai sekutu? Maka orang-orang semacam ini sebenarnya disebut pengkhianatnya Allah. Allah ciptakan itu sebagai musuh, kenapa kamu jadikan sebagai kawan? Kan begitu. Oleh karena itulah orang yang meninggal dalam membawa dosa syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kekal di neraka. Tapi sekarang kebalik toh, orang-orang yang ngaku punya peliharaan jin malah diagung-agungkan sebagai orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut waliullah. Saya justru berpikir ada apa sebenarnya dengan negara kita ini, di mana negara yang memiliki penduduk agama Islam terbesar di dunia, tapi sangat dekat sekali dengan hal-hal yang berbaur syirik, dengan hal-hal yang berbaur kemusyrikan. Saran saya buat yang ketemu dengan Pak Joko Kendil di jalan, ya perlakukanlah layaknya sebagai orang tua. Berikan bantuan jika memang butuh bantuan, tanpa harus lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya tahayul, khurafat kepada Pak Joko Kendil ini. Karena semakin banyak yang mempercayai hal-hal yang sifatnya khurafat itu, akan semakin banyak juga mengundang orang lain untuk percaya itu, dan semakin besar jadinya. Ya kalau sudah begitu ya tinggal buat padepokan aja. Akhirnya sama seperti Samsudin. Ya sudahlah, cukup Samsudin aja ya. Ada orang ngobatin orang lain pakai trik sulap. Sudah, jangan sampai terjadi lagi ada Samsudin lainnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.